Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian tafsir Ibnu Katsir yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan materi kajian tafsir. Salawat salam semoga tercurah limpah keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita memulai juz ammah dari belakang, dari surat terakhir yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat yang diperbincangkan di kalangan para ulama apakah Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang menyebutnya surat An-Nas ini diturunkan di Mekah. Ada yang mengatakan bahwa surat An-Nas diturunkan di Madinah. Kalau umumnya para mufassir memposisikan surat An-Nas ini turun dengan urutan ke-21 dari urutan turunnya Al-Quran. Sekali lagi beda antara urutan turun Al-Quran dengan urutan mushaf Al-Quran yang kita baca. An-Nas ini turun ke-21 ya, urutan ke-21 sebelum surat Al-Ikhlas dan setelah surat Al-Falaq. Bahkan para ulama umumnya menyebutkan bahwa surat Al-Falaq dengan An-Nas itu diturunkan bersamaan. Dan asbabun nuzulnya, sebab turunnya juga sama. Jadi kalau pendapat yang menyebutkan bahwa surat An-Nas ini diturunkan di Mekah itu surat ini diturunkan untuk mengajarkan Rasulullah dan umat Islam agar bisa terhindar dari kejahatan makhluk dari luar dirinya dan dari dalam dirinya. Nanti surat An-Nas itu berbicara tentang kejahatan yang bersumber dari dalam diri manusia. Ada setan yang membisiki dari dalam, juga atas dorongan nafsu dirinya dan juga dari kejahatan manusia. Kalau surat Al-Falaq itu insya Allah minggu depan kita kaji, ada banyak keindahan-keindahan dari perbedaan isi materi dari surat Al-Falaq dengan An-Nas yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhataini. Apa? Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhah al-ula, yang pertama mu'awwidhahnya adalah Al-Falaq, yang kedua adalah An-Nas. Surat An-Nas ini kalau dipahami turun di Mekah itu ketika pada waktu di Mekah itu dikenal dengan sihir Al-Ain, sihir dari mata. Jadi orang Arab bisa menyihir seseorang dengan melihat. Al-Ain namanya. Pada film Umar kita melihat ada seorang nabi palsu ya, perempuan namanya Sajah binti Al-Harith At-Tamimiyah. Itu dia bisa menaklukkan kuda yang galak, yang gila itu dengan matanya. Dan mata bisa dipakai untuk menyihir.
Al-Quran surat An-Nas dan Al-Falaq ini mengajarkan tentang bagaimana Nabi dan para sahabat bisa selamat dari rongrongan min syarri, dari rongrongan, dari gangguan, dari kejahatan. Dari kejahatan yang pertama Al-Falaq, kejahatan Al-Falaq. Yang kedua kejahatan nanti di surat Al-Falaq ya. Ada 3 dimensi kejahatan dalam surat Al-Falaq. Ini sekitar surat An-Nas. Jadi diturunkan di Mekah untuk mengajarkan Rasulullah bagaimana cara agar bisa lepas, terhindar dan aman dari gangguan sihir. Kalau dipahami surat ini turun di Madinah, karena sekali lagi sama, di Madinah juga dipahami ada namanya Labib bin A'sam, seorang Yahudi yang jago sihir, yang sudah menyiapkan sihirnya diantaranya untuk umat Islam yang datang dari Mekah. Diajarkan, diturunkan surat ini agar umat Islam terhindar dari kejahatan sihir. Labib bin A'sam. Salah satu hal yang menjadi bahan sihirnya itu agar orang-orang yang datang muhajirin dari Mekah itu tidak boleh dan tidak mungkin ada yang bisa melahirkan anak di Madinah. Sebelum datang ke Madinah, ada seorang sahabat Nabi yang lahir, yang sangat terkenal, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair itu putra dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sepupu Nabi. Zubair bin Awam juga adalah menantu Abu Bakar, sama dengan Rasulullah, menantunya Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Zubair ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Nanti dikenal dengan Hamamatul Masjid, sebagai ikon, sebagai simbol para sahabat tentang kehusuan ibadah. Hamamah itu artinya merpati. Jadi kalau sholat sunat, rukunya lama, sujudnya lama, sampai merpati yang ada di Masjidil Haram itu, karena Abdullah bin Zubair adalah gubernur Mekah yang lahir pada masa Rasulullah hijrah ke Madinah itu. Beliau adalah nantinya meninggal ketika menjadi gubernur di Mekah. Hamamatul Masjid dikenalnya karena ketika ruku dan sujud itu merpati yang sampai hari ini ada. Ibu bapak yang pernah atau sering ke Mekah, nanti di sana bisa memberi makan burung merpati. Nah, burung merpati entrep di punggung Abdullah bin Zubair saking lamanya ruku dan saking lamanya sujud, dan meninggal juga ketika sholat. Ketika sholat dia menyelesaikan sholatnya, padahal dalam punggungnya itu beberapa panah beracun yang bukan ditebarkan ya, ditembakkan oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi namanya. Itu sampai membuat beliau itu meninggal. Tetapi karena kekhusyuannya, beliau sempat sampai menyelesaikan sholatnya. Oke. Jadi kalau di Mekah itu ada gangguan sihir dari Al-Ain, dari matanya orang-orang Mekah. Kalau di Madinah diturunkannya itu untuk mengajarkan Rasulullah dengan para sahabat untuk menolaknya dengan membacakan surat Al-Mu'awwidhataini ini. Dan ini dalam hadis sahih Bukhari disebutkan kalau mau tidur baca itu, tiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh anggota badan. Ketika Rasulullah sakit juga sudah tidak mampu untuk itu, Siti Aisyah yang melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Kita bersama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau beberapa adik juga yang alhamdulillah yang hafidh itu di gunnah itu 3 harokat ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi tidak 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tapi ikhfa idgham itu ditambah sedikit. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku memohon perlindungan, birabbin nas, kepada Rabbun nas, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku bermohon berlindung, birabbin nas, kepada Allah Rabbin nas. Rabb itu Tuhan pencipta, pemelihara, penjaga, pengayom, pendidik manusia. Qul, katakan Muhammad. Ini beberapa ayat, beberapa surat dalam Al-Quran diawali dengan qul. Di antaranya adalah 3 surat terakhir Al-Quran ya. Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Ini menunjukkan tentang kejujurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya menyuruh seseorang, katakan ya, Allah itu satu. Dia akan mengatakan Allah itu satu. Tapi Rasulullah oleh Allah diturunkan surat-surat yang diawali dengan qul. Rasulullah menyampaikan juga qulnya itu. Qul artinya katakan. Katakan Muhammad. Rasulullah juga menyampaikannya qul lagi. Katakan Muhammad. Disampaikan kepada umatnya. Tidak huwallahu ahad, a'udzu birabbin nas, misalkan seperti itu. Tetapi qulnya disampaikan juga. Rasulullah tidak melewatkan dan tidak menyisakan satu huruf pun dari apa yang diturunkan Allah kepadanya, disampaikan semuanya kepada para sahabat, kepada umatnya. Allah mengajarkan Rasulullah agar meminta perlindungan kepada Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, dengan 3 ayat yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ada Rabbin nas, ada Malikin nas, ada Ilahin nas. Apa bedanya? Bedanya adalah bahwa Rabbin nas itu Allah yang menciptakan, memelihara, mendidik dan menjamin hidup kita. Segala sesuatu yang berada dalam kepengurusan Allah kepada manusia itu adalah Rabb. Maka tauhid itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, mulukiyah. Mengambil dari surat An-Nas ini. Ada tauhid pertama ini rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb, kita memahami, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bahwa dialah yang mencipta, dialah yang mengurus, dialah yang mengatur, dia yang menjamin, dia yang menjaga dan memelihara kita. Itu dipahami dengan Rabb. Rabba yurabbi tarbiyatan. Maka di kampus ada fakultas tarbiyah, keguruan.
artinya pendidikan, dan Allah juga yang mendidik manusia. Pada hakikatnya Allah yang mendidik manusia. Malikin nas, Allah yang menguasai, menjadi rajanya manusia. Kalau kemarin di surat Al-Fatihah itu ada Maliki Yaumiddin. Kalau ini Malikin nas. Kemarin sudah disampaikan perbedaan antara Malik dengan Malik. Kalau ayat ini, surat ini Malik, Malikin nas, rajanya manusia atau penguasanya manusia. Yang dalam hal ini tauhidnya namanya tauhid mulukiyah. Memahami Allah, meyakini Allah sebagai raja yang tidak mungkin bisa dikalahkan, Al-Qahhar, yang tidak mungkin ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi dan mengalahkannya. Membayangkan tentang Robnya Allah, keagungan Allah, keesaan Allah, dengan memahami Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai pendidik kita, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang mengajari sampai kita tahu, itu tauhid rububiyah. Kemudian Malikin nas, tauhid mulukiyah, bahwa Allah yang menguasai kita. Memahami Allah sebagai pendidik, sebagai pencipta, sebagai pengayom, membuat kita merasa butuh kepadanya, membuat kita merasa tidak mungkin bisa hidup tanpa kehadirannya. Semakin kita mendekat, semakin dia lebih dekat. Kita mendekatinya sejengkal, dia mendekati kita satu hasta. Kita mendekatinya dengan jalan kaki, dia mendekati kita dengan berlari. Dalam hadis itu disebutkan, artinya bahwa respon dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh lebih hebat daripada ketika kita berinteraksi kepadanya, kepada Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Malikin nas, sebagai penguasa, sebagai raja manusia, membuat kita merenungi, mentafakuri kebesaran Allah yang memiliki kekuasaan dengan keadilan yang tidak mungkin bisa disandingkan. Allah yang Sang Maharaja, yang kekuasaannya tidak terbatas di dunia dan di akhirat, yang dengan memahami dan meyakini, mentafakuri kemahakuasaan Allah, membuat kita jauh dari perasaan lebih dari orang lain, membuat kita merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Raja Maharaja, yang itu adalah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ilah itu artinya sembahan. Di dunia ini banyak ilah, banyak yang disembah. Di zaman Nabi dilahirkan, ilahnya adalah berhala. Kita yang dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyebutkan bahwa kita bisa jadi menuhankan itu hawa nafsu. Afamanit takhadha ilahahu hawahu. Yang menjadikan ilahnya itu, sembahannya itu adalah hawa nafsunya, keinginan-keinginan dirinya. Ilah itu banyak, dan kita berikrar pertama kali la ilaha, tidak ada sembahan illallah kecuali Allah. Ilahin nas, sembahan manusia. Tauhidnya adalah tauhid uluhiyah, tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Nanti kita di surat Al-Ikhlas mendalami sedikit tentang tauhid Allah
yang ahad, Allah yang as-samad, Allah yang lam yalid wa lam yulad, Allah yang lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita di surat An-Nas ini memahami Allah sebagai Rabb, apa artinya? Sebagai pencipta, pemelihara, penjaga, pengasuh, pendidik, yang betul-betul setiap saat kita merasakan kehadirannya. Kehadiran Allah, kehadiran keamanan yang dijaminkan oleh Allah kepada kita. Malikin nas, ilahin nas, sembahan Tuhan manusia. Tuhan itu banyak, tetapi kita meyakini dalam Al-Quran ilahnya itu ilahun wahidun. La ilaha illahu, apa yang ilahu wahid? Ayatnya ilahu wahid kan. Ilah yang wahid, yang satu. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Semuanya diakhiri dengan nas. Ini dalam ilmu sastra Arab itu sangat indah. Ini sempurna, namanya itu sajak murassa. Keindahan yang luar biasa. Yang kita kenal di Indonesia itu dengan sajak. Yang ujungnya sama semuanya, Ini adalah sajak. Tetapi bukan sajak syair, karena Al-Quran bukan syair. Al-Quran bukan lagu, Al-Quran bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Dia bukanlah syair, tetapi memiliki nilai sastra, dan menginspirasi lahirnya ilmu sastra dalam bahasa Arab. Ilmu balaghah itu ditulis oleh Ibnu Athir, Ibnu Qudamah, Al-Jahiz, terus beberapa ulama besar balaghah itu diawali menulis buku-buku balaghah itu menafsirkan keindahan bahasa dalam Al-Quran, sehingga pada akhirnya para ulama menyebut bahwa keindahan Al-Quran, kemukjizatan itu terbagi dua, i'jaz ilmi dengan i'jaz balagi. Keindahan secara ilmu, keilmiahan Al-Quran, dan keindahan dari sisi kebahasaan. Ya, sedikit di pengajian kita ini mungkin sering disampaikan tentang keindahan-keindahan dalam Al-Quran. Yang diantaranya adalah pemilihan kata yang sangat tepat, bahwa maliki yaumiddin dengan malikin nas itu dibedakan. Kenapa dibedakan? Dan itu ada rahasia keindahan Al-Quran. Nah, ada ulama besar namanya Al-Biqai yang menulis khusus tentang keindahan kata-kata dalam Al-Quran, pemilihan kata-kata dalam Al-Quran. Sangat-sangat indah, sangat sempurna keindahan dalam bahasa-bahasa Al-Quran. Termasuk diantaranya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan sampai terakhir. Nanti Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, terus qalqalah semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, diakhiri dengan huruf-huruf yang sama, atau kalau tidak sama pun sama-sama qalqalah. Bahkan dalam hal ini, untuk menjaga keserasian ayat, ujung-ujung ayat, bahkan dalam Al-Quran banyak namanya itu udul. Udul itu terpaksa tapi indah. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau belajarnya ilmu alat, ilmu grammar, itu mestinya illa liya'buduni. Tapi karena ayat sebelumnya, ayat setelahnya itu semuanya mad arid lisukun,
maka iya-nya dibuang, liya'budun. Tapi semua yang mad arid li sukun itu kan un, in, itu ujungnya tetap ina, alami, na. Nah ini liya'budun ditulisnya harokat dalam nunnya itu kasroh, karena liya'buduni dibuang iya-nya. Ya itu sebagian ya. Ada ayat-ayat yang ujungnya itu mad iwad li tanwin, itu yang qaula, sadida, yang tanwin fathah itu banyak ayat surat An-Nisa ya. Semuanya mad iwad li tanwin ujung-ujungnya. Dan itu ada beberapa kata yang sebetulnya tidak ditanwin, tetapi untuk menyesuaikan dengan ayat-ayat sebelumnya, ujung-ujung ayat sebelumnya yang dinamakan dengan fasilah. Fasilah itu yang bulat ada angkanya. Untuk menjaga keserasian itu, kemudian ada keindahan-keindahan yang namanya udul. Punten pilih ternyambungnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, memahami Allah itu yang mencipta, Allah itu yang menjadi raja, Allah itu yang menjadi sembahan. Para ulama menyatakan kekaguman dari keindahan struktur dan penempatannya. Rob dulu, baru malikin nas, malik, lalu ilahin nas. Jadi ini kita bisa pahami ya. Yang pertama memahami Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang mendidik kita, Allah yang menyayangi sepenuhnya kepada kita. Lalu kemudian yang kedua, tetapi Allah yang menguasai dan menjadi raja kita, yang tidak ada kekuatan dalam diri kita, yang tidak ada la haula wala quwata, karena Allah yang maha raja, yang maha berkuasa. Maka kemudian yang akhir ini ilahin nas, maka pantas kalau kita menyembah Allah, pantas kalau kita menjadikan Allah menjadi satu-satunya sembahan kita. Jadi kalau dibalik itu keindahannya tidak akan seindah ketika Al-Quran menyampaikan ini. Ilahin nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Diujungkan ilahin nas itu karena kita secara logis menjadikan Allah sebagai Tuhan kita itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena emang seadanya begini, tetapi logis. Kita menjadikan Allah sebagai sembahan kita itu karena Allah yang Rabbin nas. Kenapa? Karena Allah yang malikin nas. Maka pantas ini menjadi alasan yang logis, yang sangat logis bahwa kita menjadikan Allah itu sebagai ilahin nas, sebagai sembahan kita. Min syarril waswasil khannas. Min syarri dari sebagian, dari al-waswas. Min syarri dari kejahatan, al-waswas yang membisikkan. Al-khannas yang bersembunyi. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk menjaga kita, untuk menyelamatkan kita dengan Rabbin nas, dengan Malikin nas, dengan Ilahin nas, hanya untuk meminta perlindungan dari al-waswas al-khannas yang membisikkan dalam diri kita, al-khannas yang seringkali bersembunyi adalah setan. Setan yang selalu bersembunyi. Min syarri dari kejahatan, dari bisikan. Al-waswas itu sebetulnya awalnya bermakna perkataan yang lembut. Al-waswas itu
dan ini kalau dipahami dari ilmu linguistik ya, ilmu bahasa itu ada pelajaran tentang bagaimana mencipta kata diambil dari yang terdengar. Ngagulitik karena mungkin terdengarnya gulitik. Air hujan itu berdenting karena mungkin ada kedengarannya ting ting gitu. Ada lagi gemercik, kedengarannya cik cik gitu, seperti itu. Punten ya, kayak orang Indonesia itu kentut gitu. Karena memang di sadana tut gitu. Kalau orang Inggris itu platus. Mungkin kedengarannya tus di sana itu. Kalau orang Arab itu durot, bahasa Arabnya kentut itu durot. Mungkin kedengarannya memang ininya klepnya lebih besar mungkin orang Arab itu. Sehingga terdengarnya itu drot gitu. Ya, orang Arab juga kentut, Bu. Dan bahkan jararago itu, apalagi makanannya sangat mendukung. Ya, belajar bahasa, membahasakan sesuatu dari apa yang didengar gitu. Al-waswas, waswas itu yang dalam diri kita, dalam hati kita itu gitu. Al-waswas itu adalah bisikan lembut. Tapi dipahami oleh para ahli bahasa itu bisikan yang negatif. Kita dibisiki oleh sesuatu yang negatif itu disebut waswas. Min syarril waswas. Waswas al-khannas itu yang dalam terjemah itu diterjemahkan al-khannas itu yang bersembunyi. Kan memang setan itu bersembunyi. Yajri majrad dam. Dia mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Ada dalam diri kita semuanya setan itu bersembunyi. Kalau manusia tidak bersembunyi. Karena dalam salah satu kata baku yang manusia diambil itu dari kata-kata insan itu, arti dari insan itu salah satunya adalah nampak. Karena setan tidak nampak, jin tidak nampak, manusia yang nampak, yang kelihatan. Min syarri dari kejahatan, al-waswas yang sering membisikkan, al-khannas yang bersembunyi. Tapi kata al-khannas arti yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berkurang. Sesuatu kalau balon itu di 1 jam pertama itu mengembang, 1 jam selanjutnya berkurang itu khannas. Yang melempem, yang habis, yang menghilang. Al-khannas itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi ya, bahwa dalam diri kita itu ada setan dalam diri kita itu yang kalau kita berzikir menyebut nama Allah, apalagi membaca surat Al-Falaq dan Falaq binas kita ya orang Sunda. Al-Mu'awwidhataini itu surat Falaq dan surat An-Nas itu menyingkir, menjauh sejauh-jauhnya. Tapi ketika kita lalai, maka dia datang lagi membisikkan. Seperti itu, kita lalai dia membisikkan. Kita berzikir, dia khonusa. Khonusa itu artinya menyingkir, menjauh, mengecil. Kalau balon itu merayud apa? Ya, seperti itulah dalam kondisi yang semakin kecil. Seperti itu, keadaan setan dalam diri kita itu seperti itu. Dia mengembang kalau kita lalai. Kalau lalainya setiap saat, setiap hari, dia berpesta setiap hari dalam tubuh kita. Kalau kita berzikir terus, kita akan selamat dari setan. Min syarril waswasil khannas. Min syarri, min di sana dipahami para ulama itu artinya litab'id, sebagian, hanya sebagian saja dari sebagian kejahatan mereka yang bersembunyi. Kenapa? Karena tidak semua jin itu bangor.
Tidak semua jin itu jahat. Jin itu seperti manusia, mukallaf, diberi ajaran yang harus ditaati. Jin itu seperti manusia. Dalam surat jin itu disebutkan wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ada lagi wa inna minna as-salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dalam surat jin itu. Jadi di antara jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, ini yang nanti yang sebagian menjadi setan itu yang jin yang kafirnya itu. Ada yang muslimnya. Bahkan keterpengaruhan jin oleh Al-Qur'an itu bisa sama dengan keterpengaruhan manusia dengan Al-Qur'an. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Jin ayat pertamanya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih. Di ayat pertamanya itu uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, annahu, bahwasanya istama'a nafarun, mendengar satu golongan minal jinni, dari golongan jin, faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba, kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Jadi dalam penafsiran para ulama, jin juga memiliki rasul, memiliki nabi yang rasul dan nabinya mengikuti manusia. Bahwa Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk golongan manusia, tapi juga kepada golongan jin. Tidak ada rasul, nabi dari golongan jin. Rasul dan nabinya dari golongan manusia. Di zaman Nabi Isa, rasulnya Nabi Isa, dan seterusnya. Dan tidak semua dari mereka itu Islam. Mereka berbeda-beda jalan. Tidak mereka semuanya itu soleh. Tidak semua mereka itu pinter. Ya, yang jahat, yang pinter itu ya karena tidak tahu ya, karena tidak terlihat. Jadi kita tidak merasakan ada kehadiran setan dalam tubuh kita. Coba kalau setannya terlihat, pasti kita benar-benar berhati-hati. Min syarri, dari sebagian kejahatan atau kejahatan sebagian dari al-waswas al-khannas. Dan dalam Al-Quran disebutkan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya dan gangguan, rayuan setan itu lemah, sebetulnya lemah. Dengan menyebut a'udzu birabbin nas, malikin nas, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mereka lari, mereka takut. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani, orang yang bertakwa itu ketika didatangi oleh setan, dibisiki oleh setan itu, berzikir, setan itu akan takut, akan lari. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sebetulnya tipu daya setan itu lemah. Hanya cukup dengan kita berzikir kepada Allah, kita bisa menang gitu. Saya pernah dulu diajarkan ruqyah oleh ahli ruqyah di Jawa Barat, yang konon setiap hari tidak kurang dari 5 orang yang datang kepada beliau. Saya diajarkan ruqyah dan saya merasa tidak kuat, tidak mampu. Apa syaratnya? Syaratnya dari kata dia, karena dia juga menulis buku tentang ruqyah. Ustadz Jajang Ainsyul Muzaki dari Kuningan ya, yang menulis buku tentang ruqyah, dan itu adik kelas saya, itu menyebutkan bahwa syarat untuk bisa meruqyah orang itu adalah bahwa merasa diri itu baik dan merasa bahwa setiap hari lebih banyak kebaikan daripada kesalahan dan dosa.
Itu konsep yang sebetulnya konsep semua manusia, semua umat Islam ya, bahwa dengan konsep bahwa hari ini setiap hari kebaikan yang dilakukan harus lebih banyak daripada kejahatan dan dosa. Cukup dengan seperti itu kita bisa meruqyah orang. Nanti ada kajian khusus ya tentang ruqyah. Kalau saya pernah mempraktikkan itu pada posisi terpaksa, bukan sebagai ahli, bukan roq dalam Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah itu roq itu ahli tentang ruqyah itu. Min syarril waswas al-khannas alladzi yuwaswisu, yang membisikkan fi sudurin nasi, dalam dada manusia, yang membisikkan dalam dada manusia. Kita didatangi, bahkan ya di sebelah kiri kanan kita itu jin dan tidak bisa dilihat. Bapak Ibu pernah ada yang lihat jin? Ya, kalau saya tidak pernah. Dan dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu disebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dalam surat Al-A'raf itu, innahu, sesungguhnya jin itu yarakum, bisa melihat kamu, min haitsu, dari posisi, dari tempat, dari keadaan, atau pada saat yang bersamaan, la tarawnahum, kalian tidak bisa melihat jin. Jadi yang mengaku-ngaku melihat jin itu saya sendiri ragu. Melihat juri ya, itu juga kajian yang tidak pernah terputus ya tentang itu. Di YouTube kalau mau laku katanya YouTuber itu pokoknya interaksi dengan jin aja. Wah, itu viewer yang nontonnya itu akan berjuta-juta tentang hal-hal yang aneh itu, yang menariknya dari sisi keumuman, bukan menariknya dari sisi kebaikan, keilmuan dan lain-lain. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat kita waswas, yang membisikkan dalam hati kita bahwa setiap keinginan kita untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan sesuatu yang melanggar, itu pasti berawal dari bisikan hati, yang mana bisikan itu bukan menakut-nakuti. Bisikan dosa tidak mungkin menakut-nakuti. Bisikan dosa itu pasti mengantarkan kita kepada sesuatu yang menyenangkan. Huffat al-jannatu bil makarih wa huffat an-naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang, atau segala hal yang tidak menyenangkan. Makarih, berat, yang berat. Mau saum besok berat, mau ngaji berat. Nah, itu surga itu memang dikelilingi oleh hal-hal yang berat seperti itu. Wa hufat an-nar bil bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan, mengenakan. Dan was-was itu bisikan itu pasti bisikan yang menyenangkan. Yang namanya pelanggaran, dosa, maksiat itu menyenangkan. Setidaknya menyenangkan untuk saat itu. Dan itulah sunnatullah, kehidupan manusia itu dipenuhi oleh sesuatu yang logis, yang seperti itu. Wajar kalau kita, mereka yang lalai itu kemudian terjebak dan terperangkap dalam lingkaran dosa karena menyenangkan tetapi tidak membahagiakan. Senang itu identik dengan dosa, senang itu identik dengan lalai, bersenang-senang. Berbeda dengan bahagia. Kalau bahagia itu adalah nilai tertinggi kemahaadilan Allah. Bahagia itu harus halal. Tidak ada bahagia yang tidak halal. Koruptor itu tidak akan mungkin bahagia. Paling hanya sampai ke senang, bisa beli ini, bisa beli itu. Tidak akan bahagia karena pasti dikejar oleh perasaan salah, oleh takut ditangkap, takut ketahuan. Hanya bisa senang saja. Dan
Setan itu mengajaknya kepada kesenangan, tidak mungkin mengajak kepada kebahagiaan. Agama yang mengajarkan kepada kebahagiaan. Li sa'adatil mar'i fid daraini. Sa'adah itu bahagia. Kalau senang, surur, farah itu senang, gembira. Kalau gembira beda lagi. Gembira itu adalah ekspresi dari senang itu gembira. Ekspresi dari bahagia itu gembira. Makanya kebahagiaan itu milik semua orang. Kebahagiaan itu milik semua orang. Orang kaya membeli kasur yang mewah. Yang tibranya itu adalah, yang bahagianya itu adalah orang miskin. Orang kaya bisa membeli keju yang paling mahal gitu, yang mendapatkan nikmat makannya petani ya Pak. Pang nikmat-nikmat nanti makan itu katanya di sawah ya, di sawah. Ya, jadi itu bahagia itu selalu harus halal, harus halal. Tidak mungkin bahagia itu dari sesuatu yang haram. Dan apa yang dibisikkan oleh setan itu hanya sebatas senang, hanya sebatas ya, senang sesaat. Min alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi Abu Dzar pernah bertanya kepada sahabatnya, kamu sudah meminta perlindungan kepada Allah dari manusia, dari gangguan manusia, dari bisikan manusia? Lah, kok bisa dari manusia? Ya, kata Abu Dzar membaca surat Al-Qur'an ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi musuh manusia itu bisa setan, bisa jin. Bisa jin, bisa manusia. Setan itu terbuat ya, dari golongan jin dan golongan manusia. Setiap jin itu setan atau setiap setan itu jin? Nah, dalam surat Al-Kahfi disebutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian para malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis itu berasal dari jin. Yang diciptakan Allah itu adalah pertama itu adalah malaikat, lalu jin, lalu manusia. Itu gak ada setan. Nah, setan itu bisa jadi dari manusia, bisa jadi dari jin. Nah, kalau manusia itu bahasa Arabnya itu al-ans, itu ans, alif nun sin itu artinya tampak. Kalau jin itu dari kata-kata al-jannah. Jannah itu artinya menutupi. Jannah artinya menutupi. Jin tidak terlihat karena tertutup. Jannah itu bukan hanya surga ya. Kalau di dunia itu jannah itu artinya taman atau hutan, di mana untuk melihat sesuatu, mencari sesuatu kita tertutup. Jannah, surga itu juga dalam pemahaman para ahli tafsir itu antara ujung daun dari pohon yang satu dengan ujung dari pohon yang lainnya itu menutup bawahnya, bagian bawahnya. Majnun, kita sering kata majnun ya, dari kata jannah. Majnun itu gila, bihi jinnah. Orang-orang kafir menyatakan bihi jinnah, dalam diri Nabi itu jinnah, gila. Majnun itu artinya tertutup akalnya. Dari kata-kata tutup. Jin juga tertutup. Janin dari kata jin juga. Janin itu apa yang ada dalam perut ibu, yang itu tidak bisa dilihat secara langsung. Kalau sekarang sudah ada alat canggih. Ada juga asyamu junnah. Asyam, puasa itu junnah, bisa menjadi perisai. Perisai itu menutupi manusia dari hantaman dan dari serangan orang. Ya. Minal jinnati, dari jin, dari makhluk yang tertutup yang tidak bisa kita lihat.
yang dalam sejarahnya memang bekerja sama dengan manusia, selalu bekerja sama dengan manusia, termasuk perdukunannya. Dukun juga bekerja sama antara jin dengan manusia. Wa innahu kana rijalun minal jinni ya'udun wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat jin itu ada manusia yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada jin, yaitu para dukun itu. Atau mungkin kita juga, mudah-mudahan tidak. Amin. Minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Ya, setan dari golongan manusia itu kelihatan bungkelekanana gitu. Tapi sering mengajak orang lain melakukan hal-hal yang salah. Kalau jin itu tidak kelihatan, kalau manusia itu dari kata-kata al-insan. Yang salah satu makna awalnya itu adalah an-nisyan, lupa. Dari kata al-ans tadi artinya nampak. Dari kata-kata uns artinya itu bahagia. Manusia harus bahagia. Nggak ada alasan untuk kita tidak bahagia. Yang selanjutnya dari kata-kata naus. Naus itu artinya bergerak. Bahwa manusia diciptakan untuk bergerak. Semakin banyak bergerak, semakin berkah hidupnya. Bergerak untuk tidak malas, bergerak untuk beranjak mencari rezeki, mencari ilmu, mencari kebaikan dan lain-lain. Jadi kalau ingin jadi manusia yang baik, yang benar, maka sesuai dengan katanya itu adalah bahagia, adalah bergerak. Sudah 1 jam, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Pak Andri ya. Terkait dengan surat An-Nas ada sifat gurur. Kita sering mendapati ada seorang yang sholat jamaah belum melafalkan niat mau sholatnya berulang-ulang. Mungkin dia dulu mengganggu dalam hidupnya, juga mengganggu orang lain yang apakah kita bisa, kalau secara fisik ada yang bisa tersebut kita mulai sholat, kalau imam itu kita bacakan sudah tertutup untuk menguatkan kita seperti itu tidak terganggu dan hal seperti itu. Karena cukup sering terjadi juga apabila kita di jamaah yang besar ya memang dikenalnya dengan orang yang was-was ya, was-was itu jadi menjadi bahasa Sunda, itu menjadi bahasa Indonesia orang yang was-was. Saya dulu waktu sanawiyah pernah seperti itu, was-wasnya, tapi bukan misalkan usolli ulangi lagi. Usolli seperti itu kan pertanyaannya ya. Ya yang was-was seperti itu memang kalau sisi positifnya berasal dari keinginan yang kuat untuk bisa fokus dan khusyuk dalam ibadahnya. Secara negatif memang pertama mengganggu yang lain dan juga mengganggu dirinya sendiri. Ya tidak jarang orang yang was-was seperti itu yang memang harus dipahamkan ya tentang bagaimana khusyuk itu bisa didapat bukan sekedar dengan apa yang dilakukannya. Kalau dulu waktu saya was-was itu waktu sanawiyah ya, waktu masih pertama kali balik itu selalu merasa setelah buang air kecil selalu ada yang keluar gitu, kembali lagi ke WC. Dulu alhamdulillah itu bisa diterapi, bisa dikendalikan dan tidak lama ya. Dan itu dengan bertanya, saya tidak malu dan tidak ragu. Innallaha la yastahi minal haqq. Kalau itu kebaikan jangan ragu untuk bertanya, kalau itu untuk kebaikan jangan malu.
untuk menyampaikannya kepada orang yang pas. Nah, orang yang was-was juga perlu dikabarkan, diberitakan kepadanya untuk bertanya kepada orang yang tahu. Ya, kalau memang untuk dirinya sendiri itu tidak mengganggu orang lain. Tapi ketika sampai mengganggu orang lain, itu memang perlu kepada dirinya untuk bertanya kepada orang. Karena ya sepanjang pengetahuan saya di berbagai pesantren, bahkan jauh ya di masjid Nabawi, Masjid Haram, itu tidak ada yang sampai was-was seperti itu. Meskipun seperti itu, tetap saja khusyuk itu tidak akan bisa didapat. Ya, kalau kita insya Allah lah terus berjuang, bertahan agar salat dan ibadah kita khusyuk. Tapi Imam Ghazali yang dikenal dengan ma'rifatnya itu mengaku sepanjang sepanjang hidupnya tidak pernah pol. Rakaat pertama pol ya, bisa khusyuk, rakaat kedua jatuh gitu. Rakaat 1, rakaat 2 pol gitu. Pusat terus berfokus gitu. Rakaat ketiga hilang kendali, hilang fokus kemana gitu. Kalau saya dari rakaat pertama ya sudah begitu. Sudah belok sedikit. Hebatnya kebaikan yang sempurna itu seperti itu. Baca Al-Qur'an, kita bisa baca Al-Quran, tapi otak kita, pikiran kita bisa kemana, kayak gitu. Wah, kemana gitu. Tapi kita tamat baca Al-Qurannya, selesai gitu. 1 jam itu misalkan. Sholat juga gitu. Ininya sampai beres, sampai masih Dajjal itu beres, tapi otak bisa kemana gitu. Beda kalau baca buku ya, baca buku itu sedikit meleng, hilang. Ya saya suka baca buku gitu, sedikit saja meleng, hilang. Harus fokus. Coba kalau sholat kita, ibadah kita, baca Al-Quran kita seperti baca buku. Sedikit meleng saja, ya kita meleng terus. Nah ini tantangan ibadah. Salah satunya tantangan ibadah itu ketika kita was-was, diterima atau tidak. Karena was-was. Siapa yang mewaswaskan? Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang mewaswaskan dalam dada manusia. Karena tidak yakin saja, dan itu harus dilawan. Ya demikian. Ada lagi? Di ayat yang ke-6 ada dari golongan jin dan manusia. Ada golongan dari manusia itu dari bisa perkataan atau apa? Bentuknya seperti apa? Terus takutnya ketika namanya manusia itu kita misalkan tidak selalu benar. Takutnya ketika kita melakukan kesalahan dan itu ditiru oleh orang lain dari perbuatan, kata dan seterusnya, apa kita termasuk golongan manusia yang seperti ini? Ya bisa jadi memang yang menjadi setan minal jinnati wan nas itu adalah kita. Ketika kita mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk berbuat salah, maka hati-hati gitu. Kita harus hati-hati menjaga lisan, menjaga perbuatan agar tidak menjadi bagian salah orang lain. Tentu bukan sesuatu yang dosa besar gitu ya, untuk kemudian bahwa apa yang kita lakukan kita sampaikan kemudian salah, kemudian diikuti oleh orang lain. Ini lebih ke bagaimana kita membisikkan, kita mengajak orang lain dengan sengaja mengajak orang lain, sengaja. Jadi kalau tidak sengaja bukan waswasa yuwaswisu. Jadi yang sengaja, dan itu tidak sedikit. Bukan kalau nonton sinetron Ibu ya. Ya sering ada manusia yang memang mempengaruhi orang lain untuk berbuat salah, mempengaruhi orang lain untuk melakukan kesalahan, tindak kesalahan. Dan dengan sengaja ya. Kalau kita kemudian tidak sengaja atau tidak tahu, tidak sengaja dan tidak tahu, biasanya memang yang penjahat yang digolongkan setan gitu, yang disebut setan itu yang sengaja dan tahu.
Dan itu tidak sedikit kan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi biasanya bukan sebagian karena sengaja dan tidak sengaja, sebagian karena tahu dan tidak tahu. Tetapi memang yang tergolong kejahatan itu adalah ketika dilakukan dengan sengaja dan tahu. Bijahalatin, dalam Al-Qur'annya istilahnya itu bijahalah. Bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi setidaknya kita bisa menghindarkan diri dari kita teridentifikasi sebagai dalam tanda kutip setan dari golongan manusia itu dengan agar kita kemudian kita tahu dengan belajar, dengan mengaji, dengan mengupayakan diri agar kita tahu. Ya, dan sengaja. Ya mungkin itu Kang Tito. Ada yang lain mungkin? Waalaikumsalam. Was-was dan kata syak dan juga ada kalau budaya menyampaikan mereka itu mau taruh layakku mau taruh gaya kamu yang tadi atau perbedaannya tiga kosakata itu. Iya. Ya, kajian kebahasaan ya. Taraddud, syak dengan was-was itu. Ya. Was-was menjadi bahasa Indonesia ya. Kita ini dulu. Was-was itu bisikan yang membuat kita di antaranya adalah ragu. Kemudian taraddud itu artinya mendagmayong ya. Atau taraddud dalam bahasa Arab artinya juga diulang-ulang. Ya taraddad itu terus diulang-ulang secara positif ya, secara positif. Kalau murtad itu irtadda, yartaddu, irtidad. Tetap dari kata-kata rodda, yaruddu. Dari rodda bisa taraddada, bisa irtadda. Maaf ya. Ya, ada syak, ada taraddud, ada was-was gitu. Ya. Ya, jadi kalau was-was itu dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia was-was itu kan ragu-ragu. Was-was itu ragu-ragu. Kalau bahasa Arab was-was itu artinya membisikkan. Nah, jadi dan dipahami bahwa ragu kita, was-was kita dalam beribadah seperti mungkin kita ada yang was-was ya dalam beribadah, bisa jadi itu karena bisikan setan yang harus dilawan. Itu was-was. Kalau syak itu adalah ragu di antara 50% benar, 50% salah. Ragu ya, benar atau tidak. Nah, kalau syak itu, oh bukan. Syak itu keadaan di mana 50% yakin, 50% tidak yakin. Nah, beda dengan yakin. Yakin itu 100% sudah ada dalam diri kita keyakinan. Nah, jadi syak itu kebalikan dari yakin. Pokoknya kalau tidak yakin berarti syak. Dan itu berbentuk keraguan kita antara iya dan tidak. Syak. Kalau apa tadi? Ya, tayas atau la tayasu la taqnatu min rahmatillah. Itu kalau qanut di sana itu artinya putus asa. Beda lagi. Jadi ya ada nuansa, ada aksen, ya, ada perbedaan sedikit di antara kata-kata itu. Dan pasti ada bedanya gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Akmaltu dengan atmamtu sama artinya sempurna. Tapi kenapa yang ini akmaltu, ini atmamtu? Ya, itu sempurna dua-duanya, tapi ada bedanya. Nanti insya Allah lah dalam kajian yang lain kita kaji yang seperti itu. Tetapi menjawab pertanyaan bagaimana bedanya antara was-was, syak dengan taraddud itu seperti itu.
Kalau was-was itu adalah rasa diri itu tidak yakin karena bisikan setan. Kalau syak itu bukan bisikan setan, tetapi pemahaman kita yang mau ke sini atau ke sini, mau ini mau itu gitu. 50% itu syak. Kalau tadi taraddud itu artinya pikiran atau perilaku kita yang mendagmayong. Tuqaddimu rajulan wa tuakhiru ukhra. Dalam bahasa Arab itu, kaki kamu yang satu ke depan, kaki yang satunya lagi ke belakang. Kalau itu kemana gitu. Nah itu, jadi itu taraddud itu. Ya, seperti itu dulu mungkin untuk hari ini. Jadi kesimpulannya sedikit aja tentang kesimpulannya, bahwa tentang An-Nas dengan Al-Falaq itu nanti kesimpulannya di Al-Falaq. Untuk mengetahui bagaimana bedanya antara Al-Falaq dan An-Nas dan bagaimana ajaran Allah dari Al-Falaq dan An-Nas itu. Yaitu bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari Allah, agar kita terselamatkan dari gangguan pihak dalam. An-Nas itu dari pihak dalam ya. Al-Falaq itu nanti dari pihak luar. Jadi dua ayat, dua surat itu tidak bisa dipisahkan. Kita mau meminta pertolongan kepada Allah dari yang dekat, dari yang jauh, dari pihak diri sendiri dan dari pihak dari luar kita. Insyaallah kita sehat di hari Ahad depan. Kita melanjutkan supaya sempurna pemahaman kita tentang An-Nas itu dengan memahami surat Al-Falaq. Ya demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.